Banyak orang berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, nggak ada tempat pun nggak apa-apalah. Oh, nggak bisa begitu. Nabi sendiri mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Kalau berdoa nggak boleh, ya Allah masuk surga kelas ekonomi pun nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Nabi yang nyuruh, ya Allah masukkan kami semua komunitas ini dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman caranya macam-macam. Ada yang masuk surga itu dari pintu Ar-Rayyan, karena sering puasa sunat, Senin Kamis. Banyak orang husnuzon sama saya, disengoknya saya kurus, dibilangnya karena banyak puasa. Padahal enggak. Saya kurus ini memang takdir. Ada dokter, Ustadz Somad, Ustadz kalau gemuk pasti lebih berwibawa, kata dia. Mungkin orang banyak membuli saya karena kurus ini. Jadi gimana Pak Dokter? Ustadz minum susu kental manis 1 hari 3 kali. Habis makan pagi, makan siang, makan malam. Insya Allah sebulan naik. Sudah sebulan saya bertimbang, tetap 50. Gimana Pak Dokter? Saya sudah jalankan. Kata dia, Ustadz sabar aja, ini sudah takdir dari Allah. Jadi nanti saya sudah jelaskan sekarang, mana tahu ada bapak ibu nanti masuk dari pintu Ar-Rayyan, masuk surganya dari pintu Ar-Rayyan, lama nunggu saya, kok nggak ada ya? Karena saya memang nggak banyak puasa sunat. Berapa banyak saya bertamu ke rumah jamaah, Ustadz puasa? Enggak, saya bilang. Tapi bisa masuk surga melalui pintu puasa. Ada lagi nama pintunya babus sholah, masuk surga dari pintu sholat. Inilah orang-orang, mungkin yang diantara masuk surga dari pintu sholat ini adalah cucu Nabi, anak cucu, habis cucu cicit. Anak Nabi namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Kan susah itu, Ali bin Husain bin Ali. Maka untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu, digelarlah dia dengan Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin orang yang banyak ibadah. Karena memang dia sujudnya sehari semalam alfu sajadah, maka dikenal juga dia dengan Imam As-Sajjad, imam yang banyak sujud, 1000 kali sujud sehari semalam. Ada yang masuk surga dari pintu Rayyan karena banyak puasa. Ada yang masuk surga dari pintu sholat karena banyak sujud. Ada yang masuk surga dari pintu sodakoh, luar biasa. Tapi ada satu orang masuk surga, kata Allah, silakan kau masuk dari pintu mana yang kau suka. Ini namanya Access Unlimited Edition. Kunci dia dari pintu yang mana dia suka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat kunci itu. Di antara yang dapat kunci itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pintu sholat dia dapat masuk. Dari pintu Rayyan puasa dia masuk. Dari pintu jihad dia masuk. Kita khawatirnya sudahlah pintu jihad tertutup, pintu jahat terbuka. Oleh sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, maka ini pintu. Jadi tinggal kita pilih. Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Masuklah kamu dari pintu yang macam-macam. Jadi malam ini kita renung sejenak. Kalau kita nggak sanggup masuk surga dari pintu sodakoh, maka paling tidak masuklah dari pintu sholat. Pintu sholat nggak sanggup, pintu Rayyan. Nggak sanggup, pintu jihad. Jangan sampai satu pintu pun tak ada untuk kita. Merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah. Jadi ada saudara-saudara kita yang masuknya dari pintu sodakoh, masuk juga dari pintu sholat, masuk juga dari pintu Rayyan, masuk juga dari pintu jihad. Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ada pula orang dari pintu manapun dia tak masuk.
mencari jendela, maling. Masuk dari jendela itu orang nggak benar. Oleh sebab itu maka yang ketiga, merenung kita sejenak. Kira-kira saya ini mau masuk dari pintu mana? La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Ada orang diberikan Allah harta, lalu hartanya itu dia gunakan di jalan Allah lailan wa naharan, pagi, petang, siang, malam, infak, zakat, wakaf, sedekah, bantu anak yatim, fakir, miskin, sekolah. Ini kita boleh iri sama dia. Tapi irinya bukan kita santet dia. Iri di situ maksudnya adalah ingin seperti dia. Iri terbagi dua. Iri yang negatif namanya hasad. Sedangkan iri yang positif namanya ghibthah. Ghibthah artinya ingin seperti dia. Yang satu lagi, rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang diberikan Al-Quran, lalu dia sibuk dengan hafalan Qurannya pagi, petang, siang, dan malam. Pokoknya kalau ketemu dia sedang baca Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim. Apa kabar Pak? Innaka laminal mursalin. Assalamualaikum. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wabtazul yawma ayyuhal mujrimun. Artinya memang dia menyibukkan diri. Ini kita pun boleh iri. Ini masuk surga dari mana? Dari pintu Al-Quran. Ini masuk surganya dari mana? Dari pintu harta. Dari sekarang kita sudah booking tempat kita masing-masing. Kalau nanti ibu sama bapak masuk surga, setelah sampai di sana cari kiri, kanan, atas, bawah, tidak bertemu dengan saya, carilah di ruang VVIP.